Cekieo! Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Semoga semua makhluk berbahagia, damai, dan terbebaskan. Wes, ini dia kekuatan toleransi Nusantara, mamen. Yang membuat kita tetap bersatu, ya kan? Walaupun berbeda-beda otak kita, ya kan? Yakinnya kita beda-beda, taste-nya kita beda-beda, kan? Tapi tetap kita bisa nyambung, ya nggak sih? Ini saya rasakan ya ketika saya mulai buka channel YouTube ini nih, itu saya melihat suatu yang penerimaan yang gokil, saya bilang ya. Penerimaan yang gokil itu apa? Memang toleransi itu memang masih bisa kita rasakan. Bener-bener bisa kita rasakan. Kita bisa melihat teman-teman yang berpikir seperti apa, kita bisa diskusinya itu tanpa ada sekat. Itu saya merasakannya itu ketika ada teman-teman yang mau menyediakan waktunya, mau merelakan gitu ya, perhatiannya itu untuk menghubungi saya dan berkomunikasi. Walaupun kita beda keyakinan, tapi nyambungnya itu tuh asik banget gitu loh. Karena apa? Vibrasi kita tuh mulai cihuy. Ya kan? Jadi gak ada yang namanya formalitas, bahasa yang baku yang membuat kita tuh gak nyaman gitu, bergerak tuh jadi gak nyaman, ya kan? Membuat itu kita bisa menunjukkan cahayanya kita masing-masing gitu loh. Sehingga kita bisa saling apa ya istilahnya, ngejas gitu loh kan. Ngejas itu artinya menyesuaikan gitu loh. Nah, itu dia bayangan dari toleransi yang selama ini diwariskan oleh leluhur kita. Sedap! Hidup ini akan jauh lebih indah kalau kita menggunakan kacamata apa? Toleransi. Ya kan, dengan adanya toleransi, penerimaan itu akan jauh lebih baik. Sehingga kita tidak apa ya? Tidak egosentris tuh. Egosentris nggak kita tonjolkan. Saya yang paling benar. Saya yang paling suci. Nggak begitu, men, kan? Jadi kita biasa aja gitu loh kan. Mau orang ngelakuinnya seperti apa, ya kan? Ya kita mah santuy aja gitu kan. Mau orang ngomongnya ini yang berdosa tuh seperti ini yang dapat surga misalnya, atau ini yang dapat pahala tuh seperti ini. Ya kitanya jangan sewot gitu. Ya kan, biasa aja lah, itu kan aturannya mereka. Jadi kita punya aturan masing-masing. Dan jangan gak ada itu mau dibandingkan. Ngapain itu dibandingkan sesuatu yang sama kayak saya kalau menganalogikan kayak gitu-gitu, mohon maaf banget, nggak ada maksud saya untuk merendahkan. Ini nih dari kacamatanya saya, ya kan. Itu sama kayak saya waktu kecil, waktu saya masih TK tuh, saya ingat banget ada teman-teman saya, terutama yang kaum wanita yang masih kecil gitu kan, masih kecil lah, yang perempuan gitu. Jadi mereka suka ngebanding-bandingkan celana dalamnya warnanya apa gitu. Mohon maaf loh, omongan saya agak cius. Ya kan? Jadi celana dalammu warnanya apa? Aku pink loh, aku warna hijau. Ya. Kebayang gak sih? Ya, childish banget gak sih? Ya kan? Kayak kekanak-kanakan gitu loh, membanding-bandingkan sesuatu yang memang sudah itu privasi kita gitu. Privasi itu nggak bisa dibanding-bandingkan. Makanya toleransi itu akan jauh lebih ranum gitu, jauh lebih nikmat gitu, dinikmati oleh semua orang tanpa adanya perbedaan. Ketika kita memang mau menerimanya itu dengan lapang dada, ya kan. Ya, sebenarnya orang-orang yang memang bisa, jadi selama ini saya bergaul ya, berkomunikasi dengan teman-teman yang luar biasa yang memang mau, yang saya bilang tadi di awal, mau menyempatkan dirinya, mau menyempatkan waktunya. Memang kita tahu kita punya waktu yang berharga, bukan mereka mau menghubungi saya terus kita komunikasi, kita berdiskusi tentang dupa dari banyak latar belakang mereka yang berbeda, ya kan, dari saya, keyakinan juga berbeda dari saya. Saya melihat ya, benang merahnya itu dari teman-teman semua itu penerimaannya gokil, men, penerimaannya asik banget. Dan ternyata dari kesimpulan itu semua, dari penerimaan-penerimaan yang mereka bisa menerima orang yang punya pemahaman yang berbeda dari mereka itu, ternyata di dalam dirinya mereka itu sudah selesai gitu loh, sudah cukup gitu kan. Gak ada lagi yang perlu menunjukkan identitas ini saya, nggak perlu, karena mereka udah cukup gitu loh, udah selesai, udah. Jadi sebenarnya dunia ini akan aman ketika kita semua merasa sudah selesai dengan diri kita gitu loh. Dan kita tinggal what's next gitu loh. Apalagi yang harus kita hadapi.
Asik gak sih? Jadi gak ada lagi kita menunjukkan, oh ya seperti kayak anak kecil yang pengen tolong dong saya diperhatikan. Gak perlu begitu lagi, karena kita udah cukup dengan perhatian yang ada di diri kita. Kita sudah bisa menerima diri kita sudah bisa ya menerima diri kita apa adanya, lingkungan kita apa adanya, ya that's fine gitu loh. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang nyolek gitu, yang ada kaitan sama diri kita, karena kita juga tidak merasa memiliki kan. Saya sebenarnya tidak merasa memiliki bahwa saya sedang beragama Hindu kan. Saya tidak merasa memiliki, saya merasa bahwa itu adalah pegangan hidup saya, udah selesai gitu loh kan. Ada orang, kalaupun nanti ada orang yang memang nyenggol itu, ya itu kan pendapatnya dia gitu, kenapa kita yang sewot. Woi, ngelantur mulu. Aduh, sorry ya. Kalau sudah bawaannya congor ya kan, ini nih ngocehnya bisa gak ada batas. Sebelum itu ya kan, saya sudah mengingatkan diri saya aja ya kan, agar saya tidak ngelantur kemana-mana. Ini saya sedang ngomongin dupa oles ya hari ini ya, dupa oles ya. Ini dupa oles ini yang kemasannya ciamik, asik ya, kemasannya ciamik punya nih. Ada dua nih itu. Nah kebetulan ini ya ada yang kececeran. Belum dikirim, jadi boleh dong kita review dikit ya. Ini dupo produksinya Dupopedia ya. Ini duponya produksi Dupopedia. Terus ini dupo oles ini ya, seperti dengan karakternya, dia punya custom ya. Dia punya fasilitas custom untuk teman-teman yang memang menginginkan apa sih aroma yang nggak ada di pasaran itu seperti apa. Jadi bisa menemukan sendiri, bisa diolah sendiri ya kan, bisa di mix up sendiri. Nah kebetulan ini bahan dasarnya yang batok kelapa ini, bahan dasarnya yang memungkinkan menggabungkan itu 3 ya maksimal. Jadi kita bisa memainkan nadanya kita tuh, asik ya, nadanya tuh biar bisa harmonis gitu dengan vibrasi hati kita ya kan, asik ya. Ini dia panjangnya 25 cm ya, 25 cm kan. Dupa ini ya beratnya 500 gram ya, 500 gram, dan dia ini kebetulan yang mau dikirim itu ini melati saffron ya, melati saffron. Coba kita buka ya. Walaupun saya sudah tahu aromanya. Kita buka. Tuh, ini isinya. Isinya banyak ya. Isinya banyak dong, 500 gram ya. Isinya banyak. Terus teman-teman ini bisa istilahnya memang bisa mengekspresikan aroma ini di sini tanpa harus memahami bagaimana komposisi itu ya. Bagaimana caranya untuk membuat aroma yang menyegarkan itu. Jadi bisa kontak kami kan, kami bisa membantu menjadi fasilitator, asik fasilitator ya kan. Nah, sehingga teman-teman misalnya, oh saya mau aromanya yang dicampurin dong, ada emasnya dikit, terus ada bunga-bunganya dikit, tulip sedikit gitu kan, ada dikasih melati tipis, asik. Jadi bisa dimainkan itu apa namanya, imajinasinya kita. Nah, dupa ini nih panjangnya 25 cm. Terus diameternya nggak begitu gede ya, itu kecil ya, sekitar 3,2 ya, 3,2 mili ya. Oke ya. Coba kita bakar ya. Bakar. Ya. Jadi dupe yang punya istilahnya custom made ini, yang aromanya dibuat custom ini memungkinkan teman-teman untuk menemukan jati diri secara silent ya. Jadi nyarinya tuh ke dalam, nggak perlu keluar, nggak perlu nunjukin ke orang bahwa ini loh saya gitu loh. Ya nggak perlu. Nah kadang sebenarnya ada orang yang menunjukkan identitasnya dengan keluar gitu, it's fine, itu bukan salah juga. Tapi kalau kita ngambilnya patokan itu pada toleransi, sehingga kita terkadang kita tidak sengaja. Saya yakin ya teman-teman yang keluar itu sebenarnya tidak sengaja. Ada beberapa teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain itu tidak nyaman dengan keluar itu gitu loh. Jadi ya bagi saya kalau kita ngambil patokannya itu sebenarnya toleransi, empati, bagaimana kita bisa merasakan apa sih yang dirasakan oleh orang lain. Itulah jadi membuat kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya gitu kan. Bukan berarti orang yang keluar tuh bukan manusia, bukan juga, enggak.
Jangan dibawa ke situ dong arahnya kan kadang-kadang juga. Tapi artinya ini untuk kembali ke diri kita. Kita coba ya seperti pesan kakak saya lah ya. Jujur aja lah sama dirimu sendiri gitu kan. Itu bagus banget tuh. Itu sederhana tapi menohok banget gitu loh. Jujur banget sama dirimu sendiri sehingga ketika kita mau melihat ke dalam, kita bisa tahu ternyata kalau orang begini saya kira-kira dia gimana ya gitu kan. Kita coba merasakan gitu loh. Dia gimana ya gitu. Jadi bukannya kita coba berpikir oh it's me gitu loh. Ini gue serah gue dengan gue yang punya kehidupan kan. Ya boleh-boleh juga sih seperti itu. Cuma kan kita masih makhluk sosial. Kecuali kita memang seperti yang memang pernah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, kecuali ya kita hidupnya di hutan gitu kan, ya kita boleh-boleh aja lah kan, kita mau teriak juga, mau kita nungging gitu, tapi tetap aja ada makhluk lain juga di sana. Di hutan kamu teriak-teriak ada yang merasa terusik, yang sudah ribuan tahun tinggal di sana juga merasa terusik. Lu sih ngapain juga. Ya jadi dia asapnya masih tipis-tipis gitu ya kan, jadi dia memang batok kelapa. Batok kelapa itu memang memungkinkan kita bisa berimajinasi ya, sih berkreasi di sini ya, dan memungkinkan kita untuk mix up aroma, beberapa aroma. Dan sebenarnya di dupo oles ini yang panjangnya 25 cm ini mirip banget dengan dupo oles yang kayak gini nih kebetulan nih. Ini yang kayak seperti ini nih, ya. Ini yang panjangnya 32 cm, ini juga ini mau dikirim ini guys. Nah, ini jadi dia bisa di mix up nih, ada cendana, kemenyan, gaharu, terus ini yang tadi yang saya bilang ada melati, saffron, terus ini dia yang ada cendana, gaharu, mawar gitu kan. Jadi memang dia bisa divariasikan, bisa di mix up gitu. Kalau ini yang sedap malam ada masknya gitu. Jadi memang kita bisa variasikan. Jadi bisa macam-macam banget. Nah, kebetulan jadi dari banyak aroma dasar itu kita kombinasikan jadi 3, kita kombinasikan 2, kita bisa memakai itu dia aroma yang tunggal, dia bisa single fighter gitu kan aromanya. Itu yang bisa ada sekian juta varian aroma yang bisa kita temukan, dan itu yang membuat kita curiosity gitu loh, keingintahuan kita tuh menjadi meningkat gitu loh. Apalagi nih, sehingga itu yang membuat ya kesimpulannya jadi akan berdouble gitu ya, ngerunut lagi tuh kesimpulannya, membuat kita jadi apa, terakhir ya kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya, ya kan? Sudah cukup dengan diri kita tuh, apalagi. Nah, terus ada orang bilang, terus kalau kamu sudah berada di puncak, terus kamu ngapain? Terus kalau ketika kamu sudah sadar, terus kamu mau ngapain? Pertanyaannya cukup kritis ya. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu, intensinya itu seperti apa gitu ya. Tapi dari saya melihat dari kontennya aja tuh bahwa pertanyaan itu, setelah kamu sudah berada di titik itu, terus kamu ngapain? Setelah kamu sudah sadar menyadari setiap proses yang kamu hadapi di setiap momen saat ini, terus kamu mau ngapain? Ya nikmati. Itu kan present, ya kan? Ini jawaban saya, nikmati, itu present, alami. Tujuan kita hidup itu adalah mengalami, men. Kalau di saudara-saudara saya, termasuk saya juga sudah mengalaminya. Di adat kami di Hindu Bali itu ada yang namanya mesangi kan. Sebelum mesangi itu saya juga nggak tahu ya, protokoler itu saya juga nggak begitu paham ya. Tapi di saat kita mesangi itu tuh kita ada prosesi yang mencicipi semua rasa, ya kan. Jadi di kehidupan ini kita diberikan kesempatan untuk mencicipi semua rasa, sedih, suka, duka, senang, gelisah, gedeg, kecewa, merasa memiliki, terus hilang, merasa kehilangan, gundah gulana, marah. Rasakan aja semuanya, nikmati, jangan ditolak, terima aja. Dia tuh sebagai tamu gitu loh, dia tamu yang cuma berkunjung, men. Dia nggak akan nginep, ya kan? Rasa-rasa itu nggak akan nginep selamanya tuh di batin kita, di kehidupan kita, nggak nginep, dia akan pulang gitu loh. Jadi terima dia apa adanya, ya udah biarkan dia berlalu gitu loh. Begitu juga dengan rasa kepemilikan, rasa bangga, ya kan. Kebetulan kemarin ada kenaikan kelas kan, jadi datang anak saya, saya datang ke sekolah gitu sama anak saya, penerimaan rapot segala macam, ya ada prestasi segala macam. Terus saya sampaikan aja ke anak saya, itu nggak tetap, nah itu sementara. Kebetulan kamu dapat prestasi itu, kebetulan perhatian teman-temanmu nggak di sana, ya kan. Nanti suatu saat nanti ketika ada
teman-temanmu yang perhatiannya sudah sama, fokusnya sama kamu, ya kamu mungkin bisa setara atau mungkin kamu bisa dikalahkan. Tapi permasalahannya itu bukan kamu dikalahkan atau tidak. Ini permasalahannya juga bukan kamu bisa memenangi orang lain, kamu bisa mengalahkan orang lain. Enggak, bukan itu permasalahannya. Permasalahannya kamu menyadari bahwa kamu sudah bisa berpacu pada dirimu yang kemarin. Itu aja. Itu aja. Perkara nilai, perkara kamu bisa sekarang yang terbaik atau sekarang kamu bisa yang bisa achieve something, itu cuma perkara perhatian aja kok, beneran perhatian. Itu tidak, nilai di raport, nilai di sekolah itu tidak menunjukkan hampir 100% dari kemampuan kita kok, hanya bagian kecil aja. Bahkan mungkin ya, mohon maaf nih bagi guru-guru yang, bagi profesi guru ya, tidak maksud saya menghina, saya juga mengalami di sistem pendidikan itu. Sistem pendidikan kita di Indonesia kan masih ya hampir sebagian besar menerapkan copy paste kan. Jadi kita dipersiapkan untuk jadi mesin fotokopi, ya kan? Ya mohon maaf, mungkin kata-kata saya sedikit agak-agak menyinggung ya, tapi mungkin ini bisa jadi bahan renungan kita semua. Jadi nilai-nilai di sekolah itu bukan itu patokan ya, bukan itu patokan dasarnya. Patokannya di diri kita. Kita tuh bisa tahu bahwa kita bisa lebih baik lah dari diri kita yang kemarin. Contohnya kita bisa lebih sopan dari orang-orang tua gitu, atau misalnya ada orang tua, orang yang lebih tua dari kita ya di lingkungan kita, nggak hanya di keluarga kita aja, sedang memberitahukan kita, sedang kasih wejangan, sedang ngasih sesuatu lah gitu untuk kita, omongan gitu, kita bisa menerimanya dengan baik tanpa kita langsung memberikan boundary gitu loh. Boundary itu batasan sehingga kita terlihat tidak sopan, sehingga kita terlihat angkuh. Nah kan itu kan yang menjadi apa ya istilahnya, jadi permasalahan. Kenapa? Karena kita yang kita lakukan itu bersikap tidak sopan, itu bersikap angkuh, bersikap acuh tak acuh, terutama pada orang yang lebih tua di lingkungan kita, itu seperti memecahkan cermin yang ada di sekitar kita. Padahal cermin-cermin yang ada di sekitar kita itu adalah tempat kita untuk introspeksi diri, ya kan? Itulah gunanya kita ditempatkan sebagai manusia yang makhluk sosial. Jadi kita tidak seenaknya juga ya. Kita punya norma-norma, kita punya batasan-batasan yang ya sebenarnya sih kalau mau diikuti ego ya nggak ada masalah. Tapi kita hidupnya rame-rame di sini ya. Kita hidupnya sosial di sini. Jadi mungkin karena efek saya mencium aroma ini bawaannya asik aja gitu. Ya kan? Tapi mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf banget untuk teman-teman yang rasa punya keyakinan yang berbeda gitu, punya pemahaman yang berbeda tentang yang saya sampaikan tadi, terutama yang tadi di pendidikan itu. Sudahlah, itu kan cuma pembuat dupe sedang berbicara apa sih? Kan ya nggak begitu penting lah ya kan. Kalau itu penting bagus ya kan, sehingga bisa jadi bahan perbendaharaan, sudah bisa tahu insight-nya teman-teman yang ada di Bali misalnya kan, teman-teman pembuat dupe itu seperti apa, ya seperti saya ini kan, jadi bisa tahu oh insight-nya seperti itu. Tapi tetap lah kan, saya tetap masih menjunjung tinggi pendidikan. Yang buktinya saya masih menyekolahkan anak saya. Saya nggak nyuruh dari nol dia belajar sama saya ya kan. Ayo kamu otodidak aja ya sama saya belajar. Enggak kan. Saya masih menghormati guru-guru yang sudah mau meluangkan waktunya yang berharga untuk mengajari anak-anak saya. Cuma saya bilang aja tadi tuh, intinya nilai itu bukan patokan utama ya kan. Sehingga kalau kita mungkin lihat nilai, atau teman-teman yang sedang lihat video ini yang masih sekolah, masih di kampus misalnya kan, lihatnya nilainya memang gak begitu canggih gitu kan, nggak begitu gitu misalnya kan, nggak begitu pas orang lihat wah nilaimu A semua gitu kan. Santai aja, santai, itu cuma nilai evaluasi doang ya kan. Kita akan bisa lebih berkualitas, berkompeten dengan pengulangan ya kan, pengulangan. Makanya pilot itu harus punya sekian puluh ribu jam terbang ya kan, sehingga dia bisa masuk ke skill tertentu. Nggak sekali belajar langsung bisa terbangin pesawat ya kan. Dupe juga perlu 16 tahun coy bisa begini. Nggak nyombong juga ya kan. Ya sudahlah ya. Jadi
Ini enak nih buat teman-teman yang mungkin mau kirim-kirim apa namanya, apa sih sekarangnya, hampers ya, parcel gitu nih, cocok nih untuk rekan-rekan, sanak saudara, kerabat yang kita hormati, yang kita rasa wah ini asik nih untuk kita kasihin oleh-oleh lah, buah tangan yang memang bermutu tinggi ya. Ini enak nih. Dan ini Dupo Oles ini nih, kalau saya bilang nih, Dupo Oles itu ada apa ya, ada makna yang keren gitu loh di dalamnya, sehingga masing-masing dupa ini nih kami bikin kan kami oles, terus ada niat yang kami masukkan di situ, ada datanya, data yang kami masukkan itu ya tentunya ada kaitan dengan kebahagiaan, ada kaitan dengan kedamaian, sehingga teman-teman tidak pure menikmati aroma aja gitu, tidak pure menikmati itu, tapi ada vibrasi kedamaian di sini. Sedap. Ya, oke, mungkin teman-teman pengen melihat ini secara keseluruhan ya. Oh, itu dia tuh. Ini dari kaleng. Dari kaleng, jadi bahannya asik ya, itu bisa tuh. Jadi aroma tidak kemana-mana. Ya, tapi sebenarnya memang saya sih bilang Dupo Oles ini kan dia punya expired date-nya ya. Sehingga Dupo ini fresh, ini kita buatnya fresh. Ketika kita bakar Dupo ini di hari ini, dengan yang kita bakar nanti 2 bulan 3 bulan ke depan itu akan berbeda. Ini memang Dupo fresh ya, ini memang Dupo seger ini. Nah, ini lagi nih. Ini yang kemasannya ada macam-macam. Teman-teman sebenarnya juga bisa custom sih gambarnya, mau tulisin wajahnya sendiri gitu di situ kan. Gitu kan, misalnya kasih kejutan, surprise. Surprise gitu kan. Ya kan bisa itu. Bisa custom ya. Teman-teman ini sebenarnya ini bisa memanfaatkan ini buat ya hadiah, buat souvenir gitu kan. Ini keren deh sebenarnya. Keren ini. Ini kemasannya ciamik nih. Udah banyak yang suka mesen teman-teman ini. Ini asik ya. Oke, saya rasa gitu aja ya guys ya. Review saya tentang dupus kami sendiri. Ya, sekali dong isi konten tuh promo. Promosi ya. Well, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya selama ini, atas komennya, atas ya semuanya deh. Semuanya saya bener-bener ngerasa ada yang support gitu loh dari teman-teman semua. Dari yang langsung DM, dari yang ngasih komentar di konten kami. Dan itu bagi kami itu adalah sebuah suatu kehormatan ya, suatu kehormatan yang luar biasa dari teman-teman. Ya. Terima kasih banyak. Oh ya, ini mau menjelang Galungan, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Galungan Kuningan ya. Semoga kita bisa benar-benar bisa memaknai ya dari momen ini untuk teman-teman saudara saya yang ada di Bali, terutama yang meyakini agama Hindu. Jadi ini sebuah momen bagi kita sehingga kita bisa istilahnya introspeksi lah, karena ada banyak nanti vibrasi di momen itu, di Galungan itu, vibrasi leluhur kita tuh akan datang semua, ngumpul semua di tempat kita, di rumah kita, terutama di sanggah atau bisa dibilang merajan. Di situ vibrasinya ngumpul semua, di situ kita bisa saling mengadjust ya, kita bisa menyesuaikan cahaya-cahaya yang bersatu itu. Itulah kesempatan kita untuk nelaah kembali apakah jalurnya yang kita pilih kemarin-kemarin itu sesuai dengan yang sudah diberikan. Kan ibaratnya leluhur kita tuh sudah memberikan istilahnya milestone ya, sudah memberikan tanda-tanda, jejak-jejak. Itu tinggal kita ikuti saja, ya kan. Nah, jejak-jejak itu kalau kita tidak menggunakan yang namanya introspeksi lagi, kita tidak evaluasi jalur-jalur kita tuh, kadang-kadang kita bisa lepas dari track itu ya. Sehingga momen Galungan ini memang momen yang memang benar-benar berharga bagi teman-teman umat Hindu Bali untuk introspeksi itu tadi, untuk mengevaluasi tadi, untuk mengejas kembali apakah jalurnya kita ini memang sudah berada di jalur perjalanan spiritual yang memang sudah sudah diwariskan oleh leluhur kita. Leluhur kita yang luhur itu memang benar-benar luar biasa, sudah memberikan warisan yang bagi saya pribadi
warisan yang luar biasa, terutama ini di tubuh kita ini. Jadi untuk teman-teman yang ibaratnya ingin memahami secara general pemahaman tentang leluhur yang ada di Hindu Bali, bahwa ya agak ini sedikit, agak membias sedikit saya bicaranya. Di tubuh kita ini sudah bersemayam leluhur kita melalui, kalau kita ngomong secara ilmiahnya, DNA. Jadi kalau ingin, salah satu kan ada teman-teman dari Hindu Bali yang ngomong, kamu harusnya ingat kawitan gitu kan. Ya boleh kita ingat tempat, ya di suatu tempat tertentu ini kawitan ini kan seperti itu. Tapi sebenarnya jauh lebih penting kawitan tuh ya di tubuh kita ini. Di situ bersemayam DNA leluhur kita. Sehingga jika kita mau menjaga diri kita dengan baik, kita mau benar-benar menggunakannya, mengoptimalkannya dengan baik, benar-benar bisa menempatkan diri kita sehingga kita bisa bermanfaat lebih luas bagi nggak hanya orang-orang, tapi semua makhluk. Benar-benar kita bisa meniatkan diri kita untuk selalu memberi doa yang memberi, ya, bukan hanya selalu doa meminta. Doa meminta kan, saya minta biar saya rahayu, saya minta supaya saya punya anak sekian, saya minta supaya kekayaan saya bisa turun-temurun sekian turunan, saya minta supaya saya kaya raya, saya minta supaya saya minta. Tubuh akan tak terbatas, ya, namanya manusia dengan egonya. Tapi kalau memberi, doa memberi, semoga semua makhluk berbahagia, damai, dan terbebaskan. Bukan hanya sekedar di ucapan saja, tapi memang benar-benar kita resapi, sehingga kita bisa benar-benar tenang gitu, selaras dengan semesta. Well, saya rasa gitu aja. Saya tutup dengan Om Santi, Santi, Santi. Semoga damai, damai, damai selalu. Saya Inyoman Mahabudaya. Petau.